Para pemirsa yang saya cintai, sesungguhnya seluruh nabi dan rasul yang diutus Allah ke alam dunia menyampaikan ajaran-ajaran yang sama. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarannya sama. Apa ajarannya? Hanya menyembah kepada Allah, Tuhan yang Esa. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Inti dari semua ajaran yang mereka bawa, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mengesakan Allah. Tetapi syariatnya saja yang berbeda, hukumnya saja yang berbeda. Di zaman Nabi Adam alaihi salam belum ada hukum mencuri. Orang dengan bebas menggunakan, mengambil dan memanfaatkan apa saja yang tersedia di alam ini. Di zaman Nabi Adam belum ada hukum mencuri, belum ada potong tangan, belum ada penjara. Karena manusia pada saat zaman Nabi Adam baru sedikit. Yang ada Nabi Adam, Ibu Hawa, dan anak-anaknya saja. Manusia ketika itu masih sangat sedikit, cuma keluarga Nabi Adam alaihi salam. Maka pantas zaman itu belum ada hukum mencuri. Contoh lain, di zaman Nabi Adam belum ada hukum pernikahan. Ibu Hawa setiap kali melahirkan anaknya kembar. Dan kembar sepasang. Satu laki-laki, satu perempuan. Lahir berikutnya laki-laki, perempuan. Lahir berikutnya laki-laki, perempuan. Maka kemudian syariat yang ada, kawin silang. Anak pertama A, laki-laki, B, perempuan. Anak kedua C, laki-laki, D, perempuan. Maka A kawin dengan D, C dengan B. Perkawinan silang syariatnya. Kenapa? Manusianya makin sedikit. Maka dibolehkan untuk kawin dengan saudaranya sendiri. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melengkapi syariat-syariat yang sudah ada, mengganti syariat-syariat yang sudah ada, hukum-hukum yang sudah ada, dikomplitkan dalam agama Islam. Yang tidak sesuai lagi sudah tidak dipakai. Apa diantaranya? Ya hukum perkawinan silang antara saudara dengan saudara. Kenapa sekarang diharamkan? Karena sudah terlalu banyaknya manusia. Maka tidak berlaku lagi syariat Nabi Adam. Pernikahan, perkawinan sedarah. Pernikahan, perkawinan antar saudara kandung. Sudah tidak ada lagi itu dengan turunnya syariat yang dibawa oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi faktanya saudara-saudara, ternyata praktek seperti ini masih ada di zaman kita sekarang. Kalau memang ingin mengikuti syariat Nabi Adam, ya hidupnya jangan ketika zaman Nabi Muhammad. Hidupnya dahulu saja ketika zaman Nabi Adam alaihissalam. Karena syariat itu berlaku pada saatnya Nabi Adam alaihissalam. Dalam Islam, saudara-saudara, jelas perkawinan sedarah diharamkan. Ditinjau dari sisi medis, betapa banyak bahaya yang akan dilahirkan dari perkawinan sedarah. Misalnya, pakar kesehatan sepakat keturunan-keturunan yang dihasilkan oleh perkawinan sedarah cenderung memiliki cacat bawaan. Yang kedua, kecenderungan memiliki dan mewarisi penyakit yang sama dari kedua orang tuanya yang melakukan perkawinan sedarah. Yang ketiga, pakar kesehatan mempresentasikan lebih banyak kemerosotan tingkat intelektualnya. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah
tingkat IQ-nya sangat rendah. Intelektualnya sangat rendah. Karena itu, tindakan pernikahan sedarah, perkawinan saudara, dalam Islam jelas sangat dilarang. Dari sisi kesehatan, jelas sangat membahayakan. Karena itu para pemirsa, hendaknya kita harus terus memonitor dan memberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Jangan sampai perilaku dan tindakan mereka melanggar apa yang dilarang oleh agama. Kenalkan kepada mereka, kasih pengertian kepada mereka tentang sesuatu yang memang diharamkan oleh agama. Termasuk diantaranya adalah perkawinan sedara. Mengedukasi putra-putri kita dengan batasan-batasan yang memang sudah ditentukan oleh ajaran agama kita. Satu contoh misalnya, kalau kita memiliki anak perempuan, ajarkan mereka untuk menutup auratnya. Setelah itu dipisah, idealnya dipisah agar tidak bercampur dengan saudara laki-lakinya yang lain. Ini bagian dari sebuah pencegahan. Karena itu kita sebagai orang tua hendaknya memberikan arahan, memberikan pengertian, menanamkan edukasi kepada mereka sekaligus ditunjukkan dengan sebuah tindakan. Apabila sudah akhir balik, tidak lagi mencampur antara anak-anak kita yang laki dan yang perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa Net TV yang saya cintai, ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.